Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat rahimahumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala semoga atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Jumat 24 September 2021 Masehi, tepatnya dengan 17 Syawal 1442 Hijriah. Waktu sholat Jumat kita siang hari ini pukul 11:48 menit. Beberapa menit lagi waktu akan masuk dan tiba. Pada saudara kaum muslimin yang masih ada di kediaman, kami himbau untuk segera meninggalkan kediaman menuju di mana sholat Jumat didirikan dan masuk masjid Hidayat Muhajirin. Kemudian kepada saudara-saudaraku yang ada di lantai dasar, kami mohon dengan syarat untuk naik ke lantai 2 terlebih dahulu. Kita isi ruang utama sholat kita di lantai atas, terkecuali nanti sudah tidak muat di lantai atas, termasuk saya di sebelah kanan kiri masjid. Kami persilakan jamaah untuk mengisi atau masuk di lantai dasar. Sekali lagi mohon kerjasamanya agar nilai kesempurnaan sholat Jumat kita dapatkan. Kemudian seperti biasa kami sampaikan beberapa hal. Pertama, kami sampaikan laporan keuangan Masjid dan Muhajirin. Pada pekan ini penerimaan saldo kas masjid pada tanggal 17 September 2021 sebesar Rp26.761.389. Kemudian saldo promo Jumatan masuk sebesar Rp1.548.000. Jumlah pemasukan di pekan ini dari Jumat lalu hingga hari ini Rp28.309.389. Sedangkan pengeluaran pada pekan keempat dari 17 September sampai dengan 24 September 2021 sebagai berikut. Untuk rutin Jumat lalu Rp300.000 dan satu ceramah atau sumber kajian pada maghrib selama sepekan Rp1.650.000. Kemudian konsumsi kajian pada subuh Sabtu dan Ahad Rp500.000. Pembayaran listrik di bulan September Rp1.079.000. Saya ulang, untuk pembayaran listrik untuk bulan September Rp1.079.000. Jumlah pengeluaran pada pekan ini Rp3.529.000. Sehingga dengan demikian saldo kas masjid pada hari ini 24 September 2021 berjumlah Rp24.780.389. Sedangkan saldo kas bidang sosial masjid Rp27.134.653. Kemudian saldo kas bidang usaha masjid Rp161.806.200. Dari tiga saldo ini seluruhnya berjumlah total Rp203.221.904. Demikian kondisi keuangan masjid, dan kita terus berinvestasi melalui masjid yang mulia ini. Berharap kepada Allah untuk Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang telah kita infakkan di jalan Allah melalui masjid yang mulia ini untuk kegiatan-kegiatan sosial kita, kegiatan-kegiatan dakwah di lingkungan kita, kepada Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Allah memberikan keberkahan yang besar kepada keluarga dan lingkungan kita semua. Dan kita bermohon kepada Allah, PKM yang sudah mulai dibuka dengan terus kita taat dengan aturan pemerintah tentunya,
Mudah-mudahan Allah segera pulihkan kembali keadaan kita, tidak juga harus memakai masker lagi, sholat juga tidak harus berjarak lagi. Kita bermohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi niyah fi kulli niyyatin shalih bihadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah Allah yang bertindak selaku khatib sekaligus imam di kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah hadir dengan kita dan Mukarram Bapak Profesor Dr. Hamdani Anwar MH dan mohon sedianya Akhirul Kiram Ustaz Dr. Abdullah Haji Abdullah S.A.I. untuk menjadi muadzin. Jamaah Allah, waktu sudah masuk. Sekali lagi kepada jamaah silakan masuk di lantai jadi ruang utama terlebih dahulu. Mohon yang sebelah kanan masuk dulu di ruang utama agar terpenuhi ruang utama ini, lalu kemudian bisa menyusul yang belakangan bisa duduk di mana. Silakan masuk aja dulu. Masuk ruang utama masih banyak yang masuk ke dalam. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Agak terburu-buru karena waktunya sudah tinggal sedikit. Kita laksanakan sholat Jumat dengan khusyuk. Mudah-mudahan doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan sebelum mukhatib kembali seperti biasa kami memberikan pada waktu pada zaman untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man ittaba'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kita berkesempatan untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia dan nikmatnya pada kita semua.
Kemudian kita panjatkan pula salam dan sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapat amanah untuk menyampaikan risalah Islamnya kepada umat. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaat Jumat rahimahullah, Rasulullah SAW diutus untuk meluruskan akidah, untuk membenarkan iman dari umat manusia yang dimulai dari masyarakat di kota Mekah. Karena iman itu merupakan penggerak dari setiap kegiatan umat manusia. Karena itu seorang sufi yang bernama Jalaluddin Ar-Rumi mengungkapkan iman itu bagaikan layar dari sebuah kapal. Kenapa demikian? Karena layar itulah penggerak atau yang menyebabkan sebuah kapal bisa berjalan di atas laut. Nah, iman demikian pula. Karena imanlah seseorang melakukan sesuatu. Sebagai contoh, pada siang ini bapak-bapak ikhlas datang ke masjid, mau meluangkan waktu ke masjid, walaupun mungkin di rumah ada kegiatan yang penting, mungkin ada tamu yang harus ditemui, tapi karena iman semua itu ditinggalkan dan waktu yang ada digunakan untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat jamaah. Bangsa Indonesia sebagian besar umat Islam, salah satu tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah adalah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Harus pergi ke tempat yang jauh di Mekah. Jaraknya sekitar 9.000 km. Biayanya mahal. Ketika daftar antrean pun bisa 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Namun tidak sedikit yang terus mendaftar untuk mendapat kesempatan ibadah haji. Apa yang menyebabkan mereka rela antre sekian puluh tahun, bayar mahal? Iman. Karena iman yang ada dalam hati. Nah, terkait iman ini, seorang syekh Indonesia, berasal dari Indonesia, namun sudah go internasional, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Namanya Nawawi, berasal dari daerah Banten. Dulu ketika masih remaja, beliau ibadah haji abad 19. Ketika itu ibadah haji ditempuh pulang pergi minimal 6 bulan, karena harus pakai kapal, jalannya pelan. Di Mekah Madinah pun belum ada mobil, yang ada unta. Sehingga kalau dari Mekah ke Madinah naik unta, dan itu memakan waktu yang cukup lama. Kebanyakan jamaah Indonesia setelah ibadah haji tidak mau pulang, menggunakan waktunya, kesempatannya untuk belajar. Termasuk Syekh Nawawi Banten ini belajar di kota Mekah, di Masjidil Haram, di bawah bimbingan ulama-ulama dari Timur Tengah. Namun karena kecerdasannya luar biasa, maka setelah 2, 3, 4 tahun beliau ditunjuk untuk mengajar di Masjidil Haram,
yang santrinya, yang pesertanya adalah jamaah-jamaah haji atau mereka yang ingin menuntut ilmu yang datang dari sekitar timur, yang mereka itu bahasa sehari-harinya bahasa Arab, yang ajar seorang ulama asli orang Banten, mungkin bahasa Sunda ya di Banten, tapi mengajar orang-orang di Timur bahasa luar biasa. Selain mengajar, dia juga menulis kitab-kitab. Salah satu kitabnya bernama Qudrotul Wais. Dalam kitab ini dibicarakan tentang iman tadi. Apa pendapat beliau, fatwa beliau tentang iman? Setelah meneliti iman yang tumbuh di hati umat Islam, beliau mengatakan iman itu ada 3 macam. Pertama disebut iman taklidi, kemudian yang kedua disebut iman istidlal, dan yang ketiga disebut iman hakiki. Apa itu iman taklidi? Taklid itu artinya ikut-ikutan tanpa mengetahui apa tujuannya, apa alasannya, dan apa hasilnya. Taklid. Nah, ini ternyata iman yang dimiliki sebagian besar umat Islam, termasuk kita semua ini. Kapan? Saat masih kecil. Kita alhamdulillah lahir dibesarkan dalam keluarga yang Islam. Begitu seorang bayi lahir dalam keluarga Islam, menurut tuntunan Rasul, dianjurkan agar dibisikkan azan. Ketika itulah orang tua membisikkan azan, namun azannya tidak kayak muadzin tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena pendengarannya masih sensitif. Kalau dengan suara keras, khawatir malah saraf pendengarannya rusak. Jadi dibisikkan ada. Jadi yang benar dibisikkan ada. Kemudian setelah bayi itu tadi bisa mulai bicara, maka mulai dilatih. Ayo kalau mau makan, baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Anak itu ikuti tanpa tahu mengapa harus baca basmalah. Kalau selesai ucapkan alhamdulillah. Besar lagi dikit diajari doa pendek, doa mau tidur, doa bangun tidur, dan lain sebagainya. Tambah usia lagi diajari menghafal, belum membaca, menghafal surat-surat pendek, walaupun mungkin makhrajnya, makhorijul hurufnya belum tepat, panjang pendeknya belum benar, tidak masalah, yang penting diajari. Setelah lagi mungkin mulai masuk TK, mulai masuk SD, sudah ditanamkan Allah itu Islam, agama yang terbaik Islam. Maka anak usia 5 tahun sudah bisa menjawab, kenapa kamu beragama Islam? Nah, kenapa agama? Agama Islam. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu? Muhammad Rasulullah SAW. Dia bisa jawab. Tapi ketika ditanya, kenapa kamu memilih Islam? Bisa jawab? Tidak bisa. Saya pernah naik kereta. Di depan saya datang seorang ibu pakai kerudung, bapak-bapak anak kecil. Setelah itu tidak lama datang lagi seorang ibu berpakaian biasa. Si ibu yang baru datang tanya, ibu pakai kerudung muslimah? Oh iya, agamanya Islam. Iya.
Kenapa aku beragama Islam? Kenapa yang dipilih Islam? Gak bisa jawab. Kenapa ya? Saya dari kecil diajari. Nah, inilah seorang yang sudah beriman, tapi tidak tahu mengapa harus beriman pada Allah yang Esa. Mengapa memilih Islam? Maka imannya tadi disebut iman taklidi. Kita semua begitu. Saat mungkin sebelum remaja. Bahkan ada pula yang sudah dewasa, soleh, taat, selalu mengikuti ibadah. Tapi kalau ditanya, kenapa Anda beriman hanya kepada Allah yang Esa? Keberiman tidak bisa buat. Karena saya diajarinya seperti nah inilah iman taklidi. Namun yang harus ditekankan, iman dalam tataran ini sah. Jangan dianggap tidak sah. Sah. Tetapi dalam tuntunan Al-Quran, dalam sunnah Rasul, setiap orang dianjurkan untuk belajar menggunakan akalnya, memberdayakan pikirannya, sehingga dalam banyak ayat seringkali diakhiri dengan apalah takdir. Apa kamu tidak menggunakan akal? Apalah kamu? Apakah kamu tidak berpikir? Nah, untuk berpikir harus mengetahui ilmunya, mengetahui alasannya. Dari mana? Bisa jadi diberi informasi orang lain, diajar orang lain, bisa jadi dengan membaca, bisa jadi dengan mengalami suatu peristiwa. Nah, ini cara-cara meningkatkan kualitas diri. Sehingga kadang muncul ya, kenapa di alam ini Tuhan hanya satu, Allah. Nah, harus bisa. Kalau nggak bisa, itu masih taklid. Namun dalam Islam seseorang tidak dianjurkan statis, harus dinamis, harus berubah. Berubah dengan apa? Dengan belajar, sehingga dia tahu Tuhan itu hanya satu. Sebabnya apa? Gampang, misalnya di masjid ini. Saat ini apabila yang khutbah, yang bicara ada 2 atau 3, semuanya berbarengan mengungkapkan materi khutbah, bagaimana kira-kira jemaah? Mana yang harus didengar? Tapi kalau yang khutbah hanya 1, jemaah bisa tenang mendengarkan tanpa terganggu yang lain. Demikian pula kalau di alam semesta itu ada Tuhan lain, maka setiap Tuhan punya kehendak, punya keinginan, punya kekuasaan, masing-masing ingin mewujudkan keinginannya, terjadi kegagalan. Karena itu Allah sudah mengisyaratkan dalam salah satu ayat, laukana fihima alihatun illallah lafasadata. Seandainya di antara langit dan bumi ini ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka langit dan bumi ini akan hancur, akan rusak, karena masing-masing Tuhan ingin mewujudkan keinginan. Dalam satu agama, suatu keyakinan dikenal ada Tuhan yang mengelola hujan, ada pula Tuhan yang mengelola kemarau. Tuhan yang mengelola hujan atau dewa hujan ingin terus menurunkan hujan. Apakah manusia senang? Di awalnya senang, lama-lama sedih. Karena kalau hujan terus banjir, maka mereka pun memohon berdoa pada dewa kemarau untuk menghentikan hujan. Sehingga di situ manusia seolah-olah mengadu. Kalau kemarau, yang dipuja dewa hujan. Kalau hujan terus, yang dipuja dewa kemarau.
tidak konsisten. Mana yang? Nah, di sini itu merupakan dalil, merupakan alasan kenapa Tuhan itu harus esa. Bapak-bapak keluar berkendara ke jalan raya, ada lampu lalu lintas mati. Apa yang terjadi di perempatan? Perempatan Kaplek. Apa yang terjadi? Semua mobil motor ingin duluan. Akibatnya macet, tidak gerak. Karena tidak gerak, seorang polisi dari Polsek datang. Langsung dia ngaku, stop di jalan dulu pelan-pelan. Setelah itu di stop di jalan, lama-lama lalu lintas lancar kembali. Apa artinya? Kerutan, ketidakharmonisan hanya bisa menjadi teratur, hanya bisa menjadi baik kalau ada yang mengatur. Itu hanya di satu perempatan. Alam semesta ini diisi jutaan planet, termasuk bumi, matahari, bulan, bintang, planet Mars, Saturnus, Uranus, yang semuanya berputar pada orbit. Tapi tidak ada yang tabrakan. Belum pernah ada planet tabrakan. Seandainya ada planet tabrakan, hancurlah alam semesta. Karena satu tabrak lain, hancur semua. Kalau mobil-mobil aja ada yang ngatur baru, bagus. Alam semesta kok bagus terus, teratur terus, pasti ada yang ngatur. Maka kemudian dikatakan, siapa yang ngatur alam semesta? Mesti sesuatu yang lebih hebat dari alam semesta, yang lebih berkuasa. Itulah pengatur alam semesta. Maka kemudian dalam bahasa Indonesia, bahasa Sunda mungkin Gusti, bahasa Jawa Gusti Pangeran, bahasa Indonesia Tuhan, bahasa Arab Rabbun, bahasa Inggris God. Nah, kemudian manusia inilah God itu, inilah Tuhan pengatur. Dan di Quran kenalkan Tuhan yang mengatur itu namanya Allah. Dan salah satu ayat mengatakan ini anallah fa'bud, saya ini adalah Allah, maka sembahlah aku, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali aku. Demikian kata. Nah, inilah tadi istidlal. Jadi kita tahu kenapa meyakini, kenapa mengimani bahwa Allah itu harus esa. Sehingga ketika tahu alasannya, maka istilah iman tadi meningkat dari taklidi pada istidlal. Istidlal dari dalil, iman yang didasarkan dalil atau alasan atau argumen. Nah, inilah mestinya yang tertanam dalam hati kita setelah sekian banyak, sekian lama ngaji, sekian lama belajar, sekian lama menuntut ilmu, harus sudah meningkat menjadi iman istidlal. Sabtu Ahad ada pengajian di masjid ini, banyak materi yang disampaikan. Tapi ketika ditanya, kenapa harus meyakini Allah itu esa, belum bisa menjawab. Maka dipertanyakan, apa yang didapat dengan ngaji tadi? Karena ngaji tadi belum memberikan ilmu, belum memberikan pengetahuan tentang alasan harus beriman hanya kepada Allah yang esa. Dalam kejadian sehari-hari, ketika melihat ada meja, pasti yang akan terbetik dalam benak kita adanya meja, pasti ada yang membuat.
Kalau meja itu dari kayu, pembuatnya tukang kayu. Loh, kalau itu tukang kayunya dia yang buat ya, pasti ada yang buat juga. Kalau dalam fenomena sehari kita akan katakan yang buat tukang kayu itu adalah ayah ibunya. Ayah ibunya siapa? Ayah ibunya lagi. Ayah ibunya lagi. Sampai pada manusia yang tidak memiliki ayah dan ibu, tapi dia dibuat, dicipta oleh sesuatu yang maha hebat. Siapa itu? Itulah dalam bahasa Al-Quran disebut Allah, dalam bahasa kita disebut Gusti, mungkin ditambah Gusti Allah. Nah, itu dari awalnya dari bahasa Arab. Mungkin dalam bahasa Indonesia disebut Tuhan, Tuhan Allah. Allahnya dari bahasa Arab. Inilah iman istidlal. Termasuk kenapa Anda memilih Islam? Ada jawabannya dalam Al-Quran, ada petunjuknya dalam Sunnah Rasul. Sehingga kalau itu dipelajari, siapapun bertanya akan bisa dijawab sesuai informasi Al-Quran. Itulah iman istidlal. Iman istidlal ini bila diyakini, ditambah informasi, dalil, alasan yang masuk akal, ternyata setelah diteliti sesuai dengan ilmu pengetahuan. Bapak-bapak bisa buka di Google atau di YouTube, pakar-pakar ilmu pengetahuan di barat banyak yang masuk Islam setelah meneliti Al-Quran. Ada yang tadinya benci Islam, ingin mencari kelemahan, kekurangan Al-Quran, tapi setelah baca justru luar biasa. Di antara ada Gary Miller, seorang pendeta Nasrani dari Kanada, Maurice Bucher, seorang dokter ahli bedah dari Prancis. Setelah pelajari Islam, mereka membentuk agama. Dan setelah belajar terus, akhirnya imannya sangat kuat. Bahkan kalau boleh saya katakan, iman mereka lebih kuat ketimbang yang kita miliki. Kenapa demikian? Karena mereka dengan pembuktian ilmiah, alasan-alasan logis. Sedangkan kita kadang-kadang Islam dari kecil, beriman dari kecil, tapi tidak bisa merangkai yang terkait dengan ilmu agama. Kalau sudah demikian, meningkatlah iman istidlal tadi menjadi iman hakiki, iman yang sebenar-benar. Dalam Al-Quran ada dua kata, alladzina amanu. Apa artinya? Orang-orang yang beriman. Ada satu kata lagi, al-mu'minu. Apa arti al-mu'minu? Orang-orang yang beriman. Kalau itu bedanya sama? Tidak sama. Alladzina amanu artinya orang-orang yang beriman, untuk menyebut semua umat Islam. Semua umat Islam imannya tidak sama. Ada yang imannya kuat, para ulama, para kiai, para wali, jelas kuat. Ada yang imannya lemah. Ada nggak yang imannya banyak? Yang mana ada Islam? Sholatnya berapa? Saya jarang sholat. Apa ini iman yang kuat? Ada yang sedang beriman, mu'alaf dan masuk Islam. Ada yang imannya sedang-sedang saja. Tapi al-mu'minu itu adalah yang telah memiliki iman hakiki. Kalau alladzina amanu imannya sah enggak? Sah. Kalau al-mu'minun imannya sah? Sah. Masing-masing akan mendapat balasan sesuai keyakinannya, sesuai amal. Sehingga jangan khawatir, seandainya di antara bapak-bapak ada yang masih iman taklidi sah,
Ada yang sudah meningkat istidlali, sah. Ada yang sudah meningkat lagi iman hakiki, itu yang terbaik. Nanti dapat balasan baik nggak? Dapat. Balasan baiknya tentu beda-beda. Karena itu surga pun berbeda-beda. Ada Jannatul Na'im, ada Jannatul Firdaus, ada Jannatul Adn, ada Jannatul Ma'wa. Nah, ini beda-beda. Karena masing-masing diperuntukkan bagi kelompok yang layak mendapat tempat itu. Tak iman sedang-sedang. Samakah dengan iman yang dimiliki Rasulullah? Jelas beda. Samakah dengan iman yang dimiliki para sahabat? Mungkin beda. Tetapi yakinlah itu tetap sah sesuai dengan tuntunan Allah dalam ayat Quran. Apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan kewajiban untuk beriman, untuk beramal soleh kecuali sesuai kemampuan. Nah, inilah pesan yang diabadikan oleh Syekh Nawawi Al-Baghdadi dalam salah satu karya. Pertanyaannya, di mana posisi iman kita? Apakah masih tetap taklidi? Saya yakin semuanya beriman. Cuma apakah masih tetap ditaklidi? Atau sudah naik tingkat menjadi istidlal? Atau sudah yang mencapai terbaik iman hakiki? Oleh karena itu, marilah kita introspeksi dan meningkatkan keyakinan, keimanan, kepercayaan kita dalam beramal, sehingga kita akan dapat meningkat menjadi iman hakiki. Insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya fauzal mustaqbili wa ya najabat tabi'in. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man ittaba hudallah ila yaumil amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, alangkah indahnya bila hidup kita selalu dalam naungan Al-Quran dan Sunnah. Keduanya merupakan sumber utama ajaran Islam. Keduanya akan memberikan pencerahan, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan kepada kita semua. Karena itu mestilah kita harus mengikuti kedua petunjuk tadi dan menjadikannya sebagai sumber pedoman, sumber ajaran dalam kehidupan kita. Untuk itu marilah kita mohon pada Allah agar diberikan keteguhan sikap dalam menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber petunjuk, agar kita semuanya istiqomah meningkat, memiliki atau dalam meningkatkan keyakinan iman kita menjadi iman yang hakiki. Amin. Dan agar semua yang telah kita lakukan mendapat ridho
Apapun yang akan kita kerjakan, kita rencanakan, kita harapkan selalu dalam restu dan lindungan. Untuk itu mari kita ngomong kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar.